Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Setelah absen selama 2 episode, kini saya kembali lagi membahas breakdown season ke-6 My Hero Academia. Nah, di episode ke-10 kali ini, kita disajikan dengan pertarungan apik antara Deku versus Shigaraki Tomura. Tapi bukan hanya itu saja kawan-kawan, sebab pertarungan ini berlanjut sampai ke dimensi lain. Wow, kemudian juga kita mendapati konflik yang terjadi pada Ochako versus Himiko Toga. Lantas, apa yang terjadi sebenarnya? So, untuk itu akan kita breakdown episode ke-10 My Hero Academia season ke-6. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Oke, episode ke-10 kali ini mengadaptasi dari chapter 286 hingga chapter 288. Kita awali dengan teknik Endeavor untuk menghanguskan Shigaraki, yakni Plus Ultra Prominence Burn. Teknik ini adalah Prominence Burn tingkat medium yang Endeavor pakai, dengan menambahkan konsep Plus Ultra dalam jurusnya sehingga membuat kekuatannya semakin bertambah. Kemudian dengan adanya Plus Ultra yang kental dengan Yue di sini, dimaksudkan oleh Endeavor sebagai kata-kata ajaib agar jurusnya bisa melampaui dirinya sendiri. Oh ya, sebagai pengingat, Endeavor ini adalah alumni sekolah Yue. Tapi sayang sekali, meskipun sudah pakai embel-embel Plus Ultra, jurus ini tak bisa menghabisi Shigaraki dan malah Endeavor kemudian ditusuk dengan memakai pedang-pedang panjang yang keluar dari tubuh Shigaraki. Begitupun Bakugo, dia juga tertusuk akibat berusaha melindungi Deku. Nah, pedang-pedang berwarna hitam ini adalah Quirk the First Stab, yakni Quirk yang memungkinkan Shigaraki dapat mengeluarkan semacam pedang untuk menusuk. Kemudian juga dapat mengaktifkan Quirk orang lain secara paksa dan juga sebagai alat gerak tambahan. Quirk ini sekilas mirip dengan Quirk gigi pedang milik Moonfist, dan akibat dari tertusuknya Bakugo ini, maka menciptakan kondisi yang tak karuan pada Deku itu sendiri. Tapi, apakah Bakugo bakal tewas di insiden kali ini? Tentunya tidak kawan-kawan, sebab Bakugo bakal tewas di perang selanjutnya. Waduh, spoiler. Setelah itu, Deku pun diprovokasi All For One, sampai akhirnya Deku termakan oleh omongan All For One, dan akhirnya kilatan kuning pun aktif di kepala Deku. Nah, ini tentunya bukan kilatan kuning biasa cuy, sebab ini adalah Quirk baru Deku yang disebut dengan Danger Sense, yakni Quirk dari Shinomori Hikage, pewaris keempat One For All. Aktifnya Quirk Danger Sense ini dipicu oleh amarah Deku yang tak terkendali, dan juga karena Deku sebelumnya tak bisa merasakan bahaya, maka fitur dari Quirk Danger Sense pun aktif untuk menanggulangi kelemahan Deku yang sebelumnya tak bisa mendeteksi bahaya. Maka dari itu, dengan aktifnya Quirk Danger Sense ini, Deku yang di saat bersamaan dikeroyok dengan Reverse Stab mampu menghindarinya dengan sangat mudah. Dan di saat yang bersamaan pula, akhirnya mode Berserk pun aktif, yakni mode mengamuk dari Quirk One For All akibat si pengguna, dalam hal ini Deku, tak bisa menguasai amarahnya, sehingga mode Berserk pun aktif. Akan tetapi, bukannya mode ini bisa menolong Deku, justru mode Berserk inilah yang mendorong Deku untuk bisa disentuh oleh All For One atau Shigaraki, yang resikonya Quirk Deku bisa saja dicuri dengan mudah. Lalu di saat Shigaraki sedang berupaya mengekstrak One For All dari Deku, tiba-tiba kesadaran mereka berdua terhubung dan kini mereka tiba di dimensi lain. Sumpah, ini transisi dari dimensi realitas ke dimensi lainnya keren banget anjir. Di dimensi ini, raga dari Deku masih belum sempurna, dimana dapat kalian lihat kalau tubuh Deku masih belum lengkap, sedangkan Shigaraki lengkap dengan All For One yang jadi parasitnya. Nah, ini disebabkan oleh Deku yang dalam tanda kutip belum resmi ditetapkan sebagai pewaris terakhir atau puncak dari One For All, sebab ada 2 pewaris lagi yang tak setuju dengan dijadikannya Deku sebagai pewaris One For All, yakni siapa lagi kalau bukan pewaris kedua dan pewaris ketiga. Adapun mengapa dimensi antara One For All dan All For One bisa saling terhubung, ini disebabkan karena kedua Quirk ini saling terhubung satu sama lain, dan juga karena All For One dan pewaris pertama One For All adalah saudara kandung, maka dari itu Quirk mereka saling terkoneksi. Dalam kondisi yang tak berdaya ini, Deku kemudian didatangi oleh Nana Shimura atau si pewaris One For All ke-7. Kedatangan Nana Shimura ini ada beberapa sebab. Pertama, Nana Shimura adalah pewaris yang memiliki koneksi pada Shigaraki Tomura, yakni sebagai neneknya. Kedua, si Nana ini adalah pewaris terakhir yang dibunuh oleh All For One. Dan yang ketiga, All Might di dimensi ini tidak memiliki fisik yang solid. Kita lalu bergeser ke kondisi kota, yang mana kondisi kota saat ini hancur berantakan akibat gemuruh dari Gigantomachia. Gigantomachia meskipun sudah meminum cairan anestesi sebelumnya, ternyata tak kunjung tumbang, dan malah saat ini menghancurkan kota beserta warga sipil di dalamnya. Lantas, apakah aksi dari para siswa hero di hutan sebelumnya telah gagal? Tidak juga sebenarnya, tapi tetap saja Gigantomachia di sini telah menginjak banyak warga sipil. Kembali lagi ke dimensi lain, kini All For One memperkenalkan pada Shigaraki tentang siapa yang ada di hadapannya saat ini, yang tidak
lain adalah neneknya sendiri. All For One juga menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi saat ini disebabkan karena transfer. Transfer yang dimaksud di sini adalah transplantasi quirk, dan quirk membawa kesadaran dari pemiliknya sendiri. Sehingga ketika quirk tersebut ditransfer ke tubuh orang lain, maka kesadaran quirk tersebut muncul dalam alam bawah sadar si pewaris quirk sebelumnya. Kejadian ini tentunya terjadi pada All For One pula, tapi bedanya dengan Deku adalah All For One seakan dihantui oleh pemilik quirk sebelumnya. Di sini juga terjadi konflik batin antara Shigaraki dan Nanasimura, di mana Shigaraki membenci Nanasimura karena dia menjadi penyebab ayahnya membenci Hiro dan berimbas ke Shigaraki, dan Nanasimura juga yang merasa bersalah karena sudah menjadi penyebab mengapa Shigaraki menjadi seperti saat ini. Sangat ironis ini sebenarnya. Tak butuh waktu lama karena pertarungan semakin sengit, maka si pewaris pertama akhirnya muncul untuk menghadapi All For One secara langsung, dan akhirnya terjadilah upaya tarik-menarik antara One For All versus All For One. Pada akhirnya untuk menyelamatkan One For All, seluruh pewaris quirk One For All mulai dari Yoichi sampai All Might muncul untuk menolong Deku. Dan dari sinilah penyebab mengapa One For All sulit sekali diambil oleh All For One. Itu disebabkan karena dalam One For All selalu ada penyerangan internal yang membuat All For One gagal mendapatkan One For All. Kembali ke kondisi kota, kini para hero berusaha mengatasi gemuruh Gigantomachia. Tapi apakah usaha itu akan berhasil? Ya tentu tidaklah. Singkatnya, Ochako kemudian dipanggil oleh seorang nenek yang katanya meminta pertolongan. Namun siapa sangka, nenek ini ternyata adalah transformasi dari Himiko Toga. Pada akhirnya, pertarungan antara Himiko Toga versus Ochako pun akhirnya terjadi. Tapi episode 10 pun harus berakhir. Episode kali ini cukup bagus saya rasa. Entah kenapa pas episode kali ini saya jadi makin ngefans sama All For One. Kayak keren aja gitu. Jadi di episode minggu depan akan ada pembongkaran rahasia besar-besaran dari seorang Dabi atau Pit. Kita tidak usah sebutkan nama aslinya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.